Ada yang tahu ini namanya apa? Namanya portable LED ya. Dan pernah nggak sih kalian berada di situasi datang ke toko kemudian mau beli LED tapi nggak tahu harus beli yang mana? It's okay, habis ini kita akan bahas kira-kira tips untuk memilih LED ini yang harus gimana sih, apa yang harus dipertimbangkan. Langsung kita bahas aja sekarang. Oke, sebelum kita lari ke tips memilih portable LED, yang mesti diketahui adalah LED ini sumber cahaya ya. Jadi kita kalau ngandelin cahaya natural light matahari kan jadi ketergantungan banget, nunggu nggak hujan, nunggu ada mataharinya, nunggu nggak ada awan, baru bisa pakai. Nah, kalau situasinya nggak ada matahari, maka kita nggak ada cahaya. Kalau ada matahari pun belum tentu kita mendapatkan di arah yang tepat, sehingga kita butuh directional cahaya tambahan, dan biasanya diambil dari LED. Nah, kenapa kok portable LED? Ada banyak lampu sebenarnya. Kalau lampu studio tapi kan setupnya agak ribet, agak ruwet karena agak lumayan gede dan banyak yang mesti ditaruh di sana. Tapi kalau LED biasanya udah langsung pakai, tinggal nyalain, itu udah bisa langsung kepake. Nah, dalam memilih portable LED, terutama buat kalian yang mau starting bikin video atau bahkan bikin vlog atau apapun lah yang sifatnya perlu cahaya tambahan dimanapun, aku akan share beberapa tipsnya. Mungkin beberapa istilahnya agak ribet, tapi aku harap kalian bisa jadi tercerahkan sehingga nanti next time kalian ke toko kalian bisa ngelihat spesifikasi yang mau aku sebutin sebentar lagi. Oke, yang pertama adalah luminance. Luminance ini satunya lux. Gampangnya daripada aku nyebutin definisi aslinya ya, gampangnya semakin tinggi luminance maka semakin gede power dari cahayanya. Jadi jangan tertipu dengan jumlah LED yang ada di LED-nya, karena ya memang semakin banyak LED semakin terang. Cuman bukan itu. Poinnya adalah berapa besar luminance yang ada di masing-masing LED. Jadi walaupun jumlah LED-nya gede, tapi kalau luminance di masing-masing LED-nya kecil, maka jumlah luminance-nya ya nggak gede juga. Nah, ini biasanya ada di spesifikasinya ada di dusnya, kadang di websitenya lampu LED yang mau kalian beli juga ada. Jadi gampang banget dicari. Gampangnya gini, umumnya di situasi natural pakai cahaya matahari kalau nggak salah itu ada di 32.000 lux. Jadi satuannya lux ada di 32.000 lux. Jadi kalau kalian bisa dapetin lampu yang bisa di atas itu sebenarnya udah bagus banget. Jadi ingat, yang pertama adalah luminance. Berikutnya yang kedua adalah CRI. Nah, CRI ini apa? CRI ini penting banget. Jadi CRI ini ngomongnya akurasi warna ya, akurasi warna. Jadi kalau misalnya nih aku mau pakai lampu ini, kemudian mau nyinari si kamera ini. Nah, kira-kira kalau ketika aku sinarin kayak gini dan nanti dijepret atau dijadiin video, kira-kira warna dari objeknya ini masih bertahan nggak ya? Atau justru karena kena lampu tadi warnanya jadi berubah? Nah, itu yang indeksnya di namanya CRI, kalau nggak salah Color Rendering Index. Nah, umumnya matahari itu punya standar CRI-nya 100. Jadi kalau misalnya kalian mau beli LED dan CRI-nya mendekati 100, maka bisa dipastikan warna yang kalian dapatkan menyerupai dengan objek aslinya. Nah, masalahnya ini, kadang nggak semua lampu LED itu menyertakan CRI. Nah, biasanya brand-brand atau produk-produk yang indeks CRI-nya nggak dicantumkan, biasanya mereka di bawah 80 CRI-nya. Kalau standarnya minimal dipakai berapa? Sebenarnya udah cukup banyak lampu yang CRI-nya di atas 90, bahkan di atas 95 pun juga ada. Jadi kalau standarnya gimana, sebisa mungkin cari yang CRI-nya 95 ke atas, atau minimalnya CRI-nya 90. Jadi kalau bisa, kalau yang di bawah itu, kecuali karena faktor budget atau faktor efek efisiensi dan lain-lain, mungkin it's okay beli yang di bawah 90 selama nggak perlu keakurasian warna yang begitu detail. Tapi saranku mending cari yang CRI-nya 90 ke atas. Oke, yang ketiga adalah color temperature. Jadi color temperature ini biasanya dikasih satuan Kelvin ya. Kalau di lampu LED ada yang 3200 Kelvin, 5500 Kelvin, 6500 Kelvin. Kelvin ini menunjukkan suhu. Jadi lampu ini akan menyerupai suhu seberapa, apakah saat panas, saat dingin atau gimana. Nah, biasanya lampu yang aku pakai ini, kelihatan nggak? Dia di lampunya ini ada warna putih dan warna kuning. Mungkin kalau aku nyalain di video jadi nggak kelihatan ya. Nah, ini dia
ada warna putih dan ada warna kuning, dan nggak semua lampu bisa kayak gini. Biasanya ada lampu yang warnanya putih semua, ada lampu yang warnanya kuning semua. Dan biasanya kalau lampu yang separuh-separuh kayak gini, separuh putih separuh kuning, nyalanya gantian. Nggak semua lampu bisa nyala barengan antara putih dan kuningnya. Biasanya ada yang nyalanya putih aja nyala, yang kuning ya kuning aja nyala. Kebetulan yang ini bisa nyala barengan, jadi putih dan kuning bisa nyala barengan. Dan ketika kita ganti Kelvinnya, ini dia akan menyesuaikan. Ketika kita mau putih, maka yang kuning akan berkurang, tapi yang putih akan diperterang. Sementara kalau kita Kelvinnya mau kita kurangin, maka yang kuning akan jauh lebih terang, sementara yang putih akan berkurang. Jadi ini cukup canggih untuk yang lagi aku pegang ini, tapi nggak semua LED bisa gitu ya. Jadi kenapa kok ini jadi penting banget? Kalau temperatur ini kan istilahnya white balance kalau di fotografi atau videografi, sebisa mungkin menyesuaikan dengan mood yang mau dibangun di foto maupun videonya. Jadi kalau kalian ada kepingin bikin vlog atau bikin video yang moodnya lagi moody, lagi kayak hujan gitu, mungkin kalian butuh lampu LED yang kalau temperaturnya nggak bisa lebih dingin ya. Atau mungkin kalau kalian ingin lebih warm, ya otomatis perlu yang bisa lebih ke arah warna kuning. Untuk kalau temperatur jangan bingung, kadang walaupun ada lampu yang cuman nyediain warna putih aja, biasanya dia disertai dengan diffuser. Nah, diffusernya ini udah ada warnanya. Kadang ada yang menyertakan warna biru juga, tapi umumnya cuman dikasih warna kuning. Jadi dia putih kemudian dikasih diffuser warna kuning. Oke, yang keempat adalah soal power options. Power options ini maksudnya lampu LED-mu karena dia portable, semakin fleksibel dia dalam hal power source-nya, maka semakin bermanfaat buat kita. Nah, yang bagus adalah dia disertai dia bisa pakai baterai, yang jelasnya dia bisa pakai baterai. Kemudian opsi kedua adalah sebaik mungkin dia ada bisa pakai kabel. Ini kebetulan bisa pakai kabel, dan lebih bagusnya lagi kabelnya dia ini bisa pakai USB-C. Jadi selama kita punya kabel handphone yang USB-C, dia udah bisa kepake. Nah, kenapa kok perlu kabel juga? Walaupun dia portable, kalau kita di studio makainya kan akan lebih enak kalau dia nyambung ke stop kontak ya, nyambung ke listrik ya, daripada pakai baterai. Pakai baterai baru dipakai saat kita memang lagi lagi pindah-pindah, lagi di luar, nggak di studio, itu baru pakai baterai lebih disarankan. Ngapain juga di studio tapi pakai baterai. Jadi power option itu yang terpenting, kalau bisa ada baterai, kemudian disertai juga dengan jack untuk masuk ke listrik. Kemudian yang kelima adalah soal beam angle. Beam angle ini istilahnya ini mungkin kelihatan ya kalau dari atas sih. Jadi nggak semua lampu itu spot, nggak semua itu lampu lebar. Jadi ada beberapa lampu yang cahayanya itu fokus ke satu titik, ada beberapa lampu yang dia nggak usah dipakai diffuser dan lain-lain pun dia udah melebar. Nah, ini yang mesti kalian perhatikan. Kalian mau rencana beli LED buat apa? Kalau spot hanya di satu area, melebar dia lebih rata. Biasanya yang melebar ini dipakai untuk satu ruangan. Jadi mungkin kalau buat nge-vlog dan ruangan kalian lumayan gede dan kalian pengen nge-highlight area di belakangnya kalian juga, ya otomatis perlu yang sifatnya beam angle-nya lebih lebar daripada yang narrow. Tapi kalau kalian ternyata cuma butuh kayak aku gini, ini cukup perlu spot aja, karena yang perlu di-highlight kan cuma wajahnya kita supaya cukup terang, mungkin sama beberapa area di kiri kanan yang supaya nggak kelihatan kontras banget. Nah, jadi itu cukup perlu spot aja sebenarnya. Nah, beam angle ini yang perlu kalian perhatikan. Jadi sebelum beli pastikan dulu dilihat, misalnya ada istilahnya beam angle, berapa sudutnya berapa derajat. Nah, semakin kecil berarti dia semakin spot. Kemudian tips yang terakhir adalah soal fitur. Jadi soal fitur ini adalah fitur-fitur tambahan ya, fitur tambahan pelengkap lah, fitur pelengkap yang ada di LED. Kayak ini tadi kan banyak soal pelengkapnya. Tadi lampu putih sama lampu kuning bisa nyala barengan, bisa nyala gantian. Nggak semua lampu bisa kayak gitu. Kemudian juga sudah ada powernya 2 juga, itu salah satu fitur. Nah, fitur-fitur lain yang mesti kalian perhatikan adalah yang paling penting, ada enggaknya dimmer. Jadi udah kelihatan ya, dia bisa diterangin, bisa digelapin, itu karena dia punya dimmer. Nah, kalau LED ada dimmernya, ini jauh lebih enak, jauh lebih fleksibel. Kita bisa nentuin seberapa harsh, seberapa terang, seberapa kencang cahaya yang kita sinarkan ke objek yang mau kita ambil footage-nya ya. Jadi dimmer itu yang paling penting. Kemudian kalau dari catatanku,
ada enggaknya barn door. Biasanya barn door itu lampu yang lebar, lampu yang tadi aku bilang lebar, bukan spot. Biasanya juga bisa dijadikan spot kalau dia punya barn door. Nah, tapi kalau lampu spot dia belum tentu bisa dijadikan lampu yang lebar. Biasanya pakai diffuser dan itu pun tapi nggak seberapa lebar. Kemudian fitur-fitur biasanya yang ada disertai di lampu LED lain adalah remote. Jadi kita bisa ngatur segalanya, mulai dari terang gelapnya sampai Kelvinnya itu biasanya juga bisa remote, nggak harus datang ke lampunya. Kemudian juga ada LED screen. Nah, ini LED screen ya, aku nyalain. Nah, di sini ada LED screen walaupun nggak kelihatan canggih banget, cuman ini bisa ngasih info ke kita. Ini sekarang powernya ada di berapa persen, kemudian di Kelvin yang berapa, baterainya tinggal berapa. Ada juga lampu yang nggak ngasih info kayak gini, jadi kita nggak tahu baterainya tinggal berapa, kan agak pusing kalau tiba-tiba di tengah mati gitu. Kemudian mungkin yang lain lebih ke dial ya, dial. Semakin enak dial kayak ini, dialnya dia di satu tombol aja, kita bisa ganti Kelvin, ganti power, tinggal ditekan, tinggal puter. Nah, ini mungkin dicari yang enjoy, yang enak, dan yang jelas, yang nggak gampang patah. Jadi ini salah satu barang yang dialnya masih berfungsi, cuman plastiknya sempat lepas sama kita. Cuman tetap ini lampu yang sangat bagus banget karena masalahnya cuma di dial itu aja sih, sempat patah. Nah, dial ini kalau misalnya nggak ada tombol metalnya ini, aku nggak bisa pakai sekarang. Makanya kenapa dial jadi penting, karena kalau kalian ada dialnya dan dialnya tuh cukup ringkih, kemudian kalian juga nggak proper nyimpennya, dia patah. Nah, kalau patah udah susah untuk pakainya, sudah nggak di fungsi utamanya, jadi nggak kepake. Jadi harus diperhatikan juga soal dial. Oke, overall itu tadi adalah beberapa tips dalam memilih portable LED ya. Jadi kalian mesti perhatikan beberapa hal. Dan yang pasti sebelum kalian meninjau semua hal yang aku sebutin tadi, kalian juga harus sudah tahu lampunya nanti mau dipakai apa dulu. Sehingga spesifikasi yang kalian cari itu sudah clear. Aku butuhnya lampu yang spot, aku butuhnya lampu yang lebar, aku butuhnya lampu warna kuning, aku butuhnya lampu warna putih. Aku butuh nanti lebih banyak di studio, jadi nggak usah pakai baterai pun nggak apa-apa. Nah, itu harus sudah clear dulu, sehingga nanti kalian ketika nyampe di toko, kalian bisa nyari spesifikasi yang aku sebutin tadi, sehingga kalian bisa dapetin lampu yang paling tepat buat kalian, baik secara nilai maupun secara harganya. Oke, aku harap cukup membantu. Terima kasih.